Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan bisa melayani di kota ini. Bagi saya suatu kehormatan dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan, saya mau cerita. Karena ini sehubungan dengan era Pentakosta. Yang dimana Tuhan justru di era ini tercurahnya Roh Kudus, kita diberikan kesanggupan dan kekuatan sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang supranatural. Bapak Ibu, suatu ketika ada peristiwa di satu kota yang sangat kuno dengan penduduk yang cukup banyak, yaitu di kota Kalkuta. Bapak Ibu, ini kota cukup tua. Sehingga banyak pepohonan yang besar-besar yang tua-tua. Suatu ketika angin besar badai sedang terjadi di kota ini. Dan disitulah biasa kan kalau sebuah kota dengan kesibukan arus lalu lintas semua punya kepentingan masing-masing. Ada yang pergi bekerja, ada yang mungkin mengantarkan orang tuanya berobat, ada yang pergi untuk kuliah, ada yang akan janjian make appointment dengan teman untuk melakukan transaksi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tidak pernah menyangka karena kota itu sudah tua, pohon-pohon tua, angin kencang sedang begitu berhembus dengan begitu luar biasa. Tiba-tiba satu pohon dengan diameter yang kurang lebih hampir 3 meter itu tumbang dan persis nutupi jalan raya. Dan apa yang terjadi? Tentu Bapak Ibu sudah bisa menebak bagaimana masyarakat dengan kepentingan tadi masing-masing. Wah, semua orang entah yang ada di tempatnya, kendaraan umum, pribadi, naik sepeda, mungkin naik sepeda motor, naik apa saja, semua pada ngomel. Kalau udah ngomel, pemerintah yang disalahin. Wah, ngomongnya pokoknya hujat-hujatan semuanya, kata-kata yang semua negatif itu semua terlontar. Tapi tiba-tiba ada seorang anak SD, kecil mungil, pakai celana pendek, bawa tas, dia lepas tuh tas ranselnya. Lalu dia lari, lalu dia melihat pohon yang besar yang tumbang itu. Dia coba mulai mendorongnya. Tentu Bapak Ibu namanya juga anak kecil. Anak sekolah SD, pohon dengan diameter yang 2,5 meter sampai 2,75 meter itu tidak akan pernah goyang 1 senti pun. Tapi dengan perbuatan anak ini, apa yang terjadi? Semua orang dewasa yang tadi punya kepentingan masing-masing yang ngomel, menghujat pemerintah apa saja. Lontaran-lontaran suasana tidak enak itu. Matanya tersedot sama perbuatan anak kecil ini. Anak kecil yang tulus, polos. Dengan segala macam keterbatasan. Dia coba untuk mendorong pohon itu. Dan secara logika gak mungkin itu bisa disingkirkan. Hanya oleh karena tenaga satu anak. Dan lagi anaknya kecil. Tapi perbuatan sikap anak ini. Ternyata menarik pandangan semua orang yang di sekitar situ. Mulai ada beberapa puluh orang mulai turun. Dari bis, dari kendaraan umum, dari mobil, dari apa saja orang di tengah-tengah jalan itu. Mereka semua di situ ternyata sudah ada hampir 100 orang mendorong rame-rame. Sampai singkat ceritanya akhirnya pohon itu bisa disingkirkan. Saya percaya Anda sudah bisa menangkap akan kisah pendek ini. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita berperan sebagai seorang leader, pemimpin. Walaupun engkau lemah, engkau mungkin sendirian. Tapi pengaruh perbuatanmu bisa mengundang banyak orang. Dalam segera sebuah kegerakan, sebuah movement yang akan mengubah sebuah situasi keadaan. Termasuk kota dan dunia Anda. Amin. Inilah ya Tuhan yang mau curahkan di era Pentakosta ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, semua dimulai dari self leadership Anda.
Semua harus dimulai dari rasa kepemimpinan saudara bahwa engkau dipanggil Tuhan di dalam dunia ini, bukan orang-orang sembarangan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Itulah Tuhan yang akan bekerja bagi gerejanya di akhir zaman. Bahwa sungguhnya Bapak, Ibu dan saya akan dipakai sebagai penggerak, bagi motor, jadi teladan. Sehingga peran kehidupan kita akan memberikan sesuatu nilai-nilai yang positif. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, biar kisah ini membawa sesuatu pengertian, mencelikan bahwa kita di tempat ini bukan orang-orang yang sembarangan. Amin. Kasih tahu kan gini, engkau bukan orang-orang sembarangan. Haleluya. Amin ya. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Peristiwa kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu memberikan saya inspirasi untuk menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Suatu ketika saya melayani di sebuah gereja. Habis saya menyampaikan isi hati Tuhan, saya turun dari stage. Tiba-tiba ada seorang pria, dia mendatangi saya. Lalu dia berkata gini, Pak Pendeta, boleh enggak saya dibantu dalam doa? Oh tentu boleh, itu ada pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada apa Pak? Pak Pendeta, saya ini seorang broker, saya ini maklar properti. Tapi Pak Pendeta, sudah 6 bulan ini saya nggak dapat transaksi. Alias apa? Nggak dapat income. Mulai dia meneteskan air mata, saya tahu itu kesedihan seorang lelaki, suami, pencari nafkah. Sini pasti banyak ya lelaki yang punya tanggung jawab menghidupi satu rumah tangga. Kalau 6 bulan, Bapak Ibu, 6 bulan itu lama. Gak dapat income, gak ada penghasilan. Punya 1 istri dengan 2 anak yang masih sekolah. Pasti hati kita cemas, khawatir. Terus dia cerita, Pak, bukan saja saya gak ada pekerjaan Pak. Tapi teman-teman saya semua ngotori pikiran saya Pak. Di antaranya, tanah itu gak akan pernah laku. Rumah itu gak akan pernah laku. Siapa calon pembelinya? Dia, halah pasti deh gak akan pernah deal. Bapak Ibu masih banyak yang dia sampaikan unek-uneknya, kekhawatirannya. Tapi waktu dia menyatakan itu, tiba-tiba saya teringat firman Allah. Bapak Ibu, kita ini sesama manusia, orang percaya yang sama-sama bertumbuh. Amin. Bapak Ibu, saya percaya gembala Bapak Ibu, Pak Aven pasti mengingatkan kita semuanya untuk baca firman Tuhan setiap hari. Kadang-kadang kita kan mikir baca firman Tuhan sepertinya kayak gak ada apa-apa. Kayaknya gak ada sesuatu manfaatnya. Bahkan kalau waktu baca, obat tidur. Saya mau beritahukan, waktu Anda baca firman Allah, seperti mungkin gak ada apa-apa. Tapi sesungguhnya aset kebenaran itu sedang kau pindahkan dalam jiwamu. Tiba-tiba suatu ketika waktu engkau mengalami badai, itu ayat yang lama sekali tiba-tiba nongol. Seperti ada sebuah dorongan, seperti ada sesuatu kekuatan yang memberikan kita kesegaran, ada harapan rasanya, ada semangat kembali. Bapak Ibu, itulah sesungguhnya yang disebut dengan rema. Amin. Bapak Ibu berjanji mau setiap hari baca firman Allah, siang dan malam merenungkannya. Amin. Bapak Ibu lakukan itu. Nah jadi saya teringat itu. Teringat apa sih ayatnya? Coba tolong diklik. Hari ini khotbah saya kasih judul update software rohani Anda.
Klik. Saya ingat ayat ini Bapak Ibu, semua orang udah tahu pastilah. Ini ayat ketika kejadian-kejadian yang ada di Taman Eden. Saya baca ya buat Bapak Ibu ya. Itu demikian. Kejadian 3, 9-11, terjemahan baru. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ini di sini artinya ia adalah Adam. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jelas ya. Tapi lihat ini ucapannya Tuhan loh. Sabdanya Tuhan pencipta alam semesta ini. Allah Jehovah. Firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tidak banyak orang merenungkan ayat ini. Tapi di dalamnya ada sesuatu ajaran, unsur, dimensinya jauh lebih tinggi. Khususnya untuk kita di zaman ini. Coba Pak Ibu kita dengar dulu, kita renungkan. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Coba renungkan sebentar. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah maha segala-galanya. Maha hadir, maha tahu, maha kuasa, maha besar. Betul gak? Tapi masa berkatalah, Tuhan berkata, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Emangnya waktu itu Tuhan gak tahu bahwa Adam dan Hawa telanjang? Nggak mungkin, pasti tahu. Betul kan? Apakah Bapak Ibu, walaupun Tuhan tidak hadir on the spot di situ, Tuhan nggak melihat waktu mereka berdua sudah makan buah terlarang itu? Pasti tahu lah ya. Tapi aneh kenapa Tuhan berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ini pasti ada sesuatu. Tuhan menyatakan seperti itu. Betul Bapak Ibu. Apa maksudnya perkataan Tuhan ini? Karena Tuhan itu maha tahu segala-galanya. Tapi justru Tuhan berkata, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa maksudnya? Bagi saya satu saja yang tangkap. Bapak Ibu, Tuhan sedang melakukan dakwaan kepada kita. Tuhan sedang meminta kita transparansi, ketulusan. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan apapun yang tersimpan di dalam otak pikiranmu dan hatimu. Ngomong, siapa yang memberitahukannya? Apa kejadiannya? Tuhan minta kita ngomong. Tuhan minta kita jujur untuk berkata-kata dengan Dia. Sebab seringkali kita gak banyak transparan sama Tuhan. Seringkali kita banyak bersembunyi di mata Tuhan. Padahal Bapak Ibu bagi Tuhan semuanya tidak ada yang tersembunyi. Nanti saya rangkum ya bagaimana saya memberikan pejangan kepada Bapak ini. Tapi saya mau sampaikan bukti-bukti dulu. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan mengetahui. Klik berikutnya. Mazmur 139 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari mana? Jauh. Jelas. Berarti Tuhan di sini sangat tahu keadaan fisik maupun jiwani kita. Dia tahu. Karena itu Bapak Ibu sesungguhnya kita gak bisa bohong sama Tuhan. Kita gak bisa menuntut-nutupi segala sesuatu di hadapan Tuhan. Baca dulu ya beberapa ayat lagi. Mazmur 139 ayat yang keempat. Kita baca. 2, 3. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Berarti apa? Bicara unsur hati. Makanya Amsal mengatakan gini, berjaga-jagalah dan berwaspadalah sebab dari hatimu apa? Terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ini jelas bukti-bukti firman Allah. Ini merupakan sikapnya Tuhan. Bahwa sesungguhnya apapun sebelum kita ucapkan yang dimulai dari hati pikiran kita, semuanya
diketahui oleh Dia. Nanti kita ngambil rangkumannya ya. Klik berikutnya lagi. Pengkhotbah 12 ayat 14. Kita baca. 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini apapun yang ada di dalam hati ini, baik itu jahat atau baik perbuatan apa saja, itu semuanya tetap kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan pengadilannya. Bapak Ibu pernah dengar enggak sebuah ayat yang gini? Mata itu pelita tubuh. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu atau seluruh kehidupan tubuhmu terang. Tapi maaf, kalau matamu jahat, dikatakan apa? Seluruh tubuhmu gelap. Jadi udah gelap Bapak Ibu, kita nggak bisa tahu ini saudara kek atau anak sendiri atau mertua, sikat semuanya. Kenapa? Mata kita gelap. Kita selesaikan dulu ya baca ayat ini ya. Matius 12 35 sampai 37. 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi ini kata Yesus, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Ya Bapak Ibu. Jadi jelas banget di sini. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saya sering mengambil statement-statementnya Pak Niko. Pak Niko bilang gini, sering kali bilang gini. Kalau dulu nggak apa-apa, sekarang apa-apa. Pernah dengar ya? Saya nggak tahu nih, karena mungkin terlalu jauh ya. Kalau saya di sekitar pusat Bapak Ibu, kami banyak kedekatan bersama dengan beliau. Tiap hari beliau naik ke menara doa, selalu menentangkan tangannya di tempat bola dunia itu. Bapak Ibu dikasih Yesus. Kalau bicara firman Allah tadi yang Bapak Ibu dengar ya. Coba kita renungkan sebentar. Kalau di sini ada orang yang bergerak atau profesinya dalam dunia hukum. Kalau sebuah sidang pengadilan itu biasanya kan pasti ada meja hijau. Di situ ada duduk tim hakim dengan ketuanya. Pojok kanan itu biasanya panitera, pencatat jalannya sidang. Deretan sana ada meja lagi, itu adalah pengacara, advokatnya yang akan membela. Yang sebelah sisi kanan di situ adalah jaksa penuntut yang siap untuk apa? Menuntut pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Di depan ini ada satu kursi, namanya kursi pesakitan. Di situ ada seseorang dalam status terdakwa. Perhatikan Bapak Ibu, andai kata ini sebagai contoh saja. Ini ceritanya tentang sidang kriminalitas. Pak Hakim tanya gini, apa betul Bapak pada hari ini jam sekian Bapak ke rumah Bapak ini, lalu Bapak menganiaya, Bapak merampok, Bapak membunuh? Misalnya gitu ya. Lalu si perdakwa bilang gini, betul Pak Hakim, pada tanggal itu jam sekian saya datang, ada saksinya, saya habisin semuanya, saya rampok. Maka sesuai dengan pengakuannya, Pak Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggaran KUHP. Kemarin saya dapat cerita dari Pak Aven. Kemarin ada pelayanan baptisan, betul ya Pak ya? Masih ingat gak Bapak Ibu dilayani? Pasti seorang pendeta akan berkata gini, dengan hati percaya engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku Yesus Kristus Tuhan, engkau diselamatkan. Pernah dengar itu ya? Bapak Ibu, modalnya cuma gini. Hati percaya, engkau dibenarkan. Mulut mengaku Yesus, engkau diselamatkan. Waktu engkau dibaptis Islam, termeterai, maka nama Anda
tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan. Sederhana ya. Mengaku itu bisa mendatangkan engkau benar atau sebaliknya engkau salah dan terima hukuman. Bapak Ibu, semua ayat itu kalau saya ragakan itu seperti itu. Amin ya. Artinya apa? Di mata Tuhan nggak ada sesuatu yang dapat disembunyikan. Berarti kembali kepada konteks cerita kejadian tadi itu. Tuhan sedang minta apa? Kejujuran, ketulusan. Apa yang ada dalam hati dan pikiranmu. Ngomong. Artinya apa? Tuhan di zaman era ini nggak mau kita menyimpan kepahitan. Nggak mau punya pikiran yang jahat. Pikiran yang katakan mereka-reka yang sesuatu yang nggak baik. Bahkan merencanakan sesuatu yang nggak benar. Tuhan nggak mau. Amin. Sebab itu dia berkata, yang tak kelihatan itu yang diperhatikan. Yang kelihatan cuma sementara. Bapak Ibu sudah anggap, ini dimensi pengenalan dia. Ini dimensi rohani kita yang diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan mau dia waktu datang semuanya kita benar-benar transparan. Tidak ada sesuatu ganjilan lagi. Amin. Kembali kepada konteks tadi itu saya cerita. Pak, siapa yang ngomong kalau Bapak nggak bisa menghidupi istri dan anak-anak? Siapa yang bilang bahwa Bapak sebagai seorang broker nggak bisa mendapatkan transaksi-transaksi? Siapa yang bilang? Siapa yang memberitahukan? Ini sebuah pembelajaran yang baru. Bapak Ibu, seringkali kita pasti akan terintimidasi seperti itu. Bapak Ibu, kita belajar. Kalau ada serangan-serangan seperti itu, tangkap. Karena itu sabdanya Tuhan loh. Allah Tuhan Jehovah loh. Ngomong, siapa yang memberitahukan bahwa aku tokoku sepi? Siapa? Siapa yang bilang aku gak bisa kuliah berhasil? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang aku gak dapatkan jodoh? Siapa yang bilang? Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Yesus, seringkali saya pernah didatangi anak-anak muda. Karena ini anak-anak muda zaman Yeremia, milenial sedang diperhatikan. Dan akan terjadi sebuah kegerakan yang luar biasa bagi generasi ini. Suatu ketika dia datang cerita, Pak, semua lelaki gak bisa dipercaya. Banyak bohongnya, gak bisa dipercaya, gak bisa dipercaya. Oh sama jengkel-jengkel gitu Bapak Ibu. Siapa yang bilang semua lelaki gak bisa dipercaya? Walaupun ada pantunnya. Adanya pantun pasti ada kejadiannya. Pernah dengar pantunnya? Terang bulan, terang dikali. Buaya tinggal, dikira mati. Jangan percaya mulut lelaki. Berani sumpah tapi takut mati. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau katakan, oke, mungkin ada 2-3 orang, ada 10 orang seperti itu. Tapi yang lainnya tetap lelaki yang baik dong. Apalagi tempatnya GBI Suropati. Amin. Tepuk tangan dulu, haleluya. Bapak Ibu ingat gak? Kalau kita dalam dunia bisnis ya. Tuhan bilang ini, kalau ada orang ngajak lu jalan 1 mil, kita berapa? 2 mil. Artinya apa? Kita harus di atas rata-rata mereka. Kalau toko sebelah jam 7 buka, kamu mau terima sesuatu langganan baru, bukanya 1 jam lebih awal, jam 6. Masih ngantuk Pak, ngantuk. Kita dulu sekolah diajari hemat pangkal kaya, gitu ya. Salah. Amsal bilang gini, rajin pangkal kaya. Lu gak ada yang ngamin, kurang percaya berarti. Haleluya, amin. Saya berdoa Bapak Ibu paling enggak kita hari ini ada pengertian-pengertian yang akan memberikan satu perisai buat kita. Kemarin saya bersama dengan istri merayakan ucapan syukur. 21 tahun saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Tinggalkan dunia bisnis. Gila, saya teringat sekali perkataan-perkataan teman saya. Teman-teman saya bilang gini, gila lu.
lu mau jadi pendeta, makan batu lu. Hah? Jahat amat Bapak Ibu. Jadi pendeta makan batu. Aduh jahat amat. Tapi 21 tahun telah saya lewati. Enggak pernah saya makan batu. Makannya selalu all you can eat. Tapi saya jaga badan Bapak Ibu gitu ya. Saya enggak makan sembarangan juga. Udah ngerti usia faktor U gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai kita dikotorin dengan ucapan-ucapan yang enggak jelas. Nah, ucapan yang jelas itu apa? Lihat nih Bapak Ibu, saya hanya bacain ya. Beberapa saja. Dikatakan demikian, Yesaya 55 terkenal. Pasti Bapak Ibu tahu ayat yang ke-8. Sebab rancangan-rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. 3 minggu yang lalu ya. Kita melayani di Bandar Lampung Bapak Ibu. Itu memang Bandar Lampung itu mau cari arah landingnya susah. Kayak di Kota Malang, di Bugis gitu ya. Mesti melewati ada gunung-gunung atau perbukitan tinggi ya. Bapak Ibu, saya lihat waktu itu. Waduh, awannya gelap. Angin dengan badai hujan sedang terjadi. Saya bayangkan orang-orang yang di bawah, pasti menakutkan. Awan yang gelap, hujan angin disertai halilintar. Mereka merasakan kekhawatiran. Atau kapan selesainya badai ini. Tapi saya yang di atas, saya mandang, tengok lebih jauh lagi. Saya cuma lihat gini, enggak lama, cuma di sini aja. Sebentar lagi terang, bahkan kembali sinar itu matahari meneranginya kembali. Amin. Ngerti Bapak Ibu yang saya maksudkan? Artinya gini, selama kita di bawah, ada di muka bumi ini, selalu kau melihat persoalan seperti ramuannya itu raksasa. Betul? Tapi kalau rancangan kita tadi, Tuhan berkata di atas lebih tinggi daripada langit. Artinya apa? Semuanya bagi Tuhan, semua dikendalikannya. Karena itu orang benar, saya mengatakan engkau sampai anak cucu tidak pernah anak cucumu meminta-minta roti. Hidupnya kelimpahan, hidupnya bahkan suka memberi. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Satu lagi ayat, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ditulis demikian Bapak Ibu. Sebab aku ini, Yeremia 29 ayat 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba lihat Bapak Ibu. Jadi sih ngomong sama Bapak ini, Pak Tuhan kita nggak pernah ngomong yang jelek-jelek. Bahkan dia selalu berkata, engkau akan naik dan naik, bukan makin turun. Engkau bukan ekor, tapi selalu menjadi kepala-kepala. Walaupun itu harus jalannya sebuah proses. Tapi kita pegang janjinya, ujung golnya kita akan melewati dan bisa mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus anak-anak Tuhan tahu. Saya berdoa paling enggak pengertian-pengertian seperti ini itu bisa merubah jalan pikiran kita. Enggak salah, kita tahun ini masuk di tahun kelahiran yang baru. Dikasih hati yang baru, roh yang baru, ketaatan, segala kekerasan hati kita, semua ketegangan kita, semua akan dijauhkan itu semuanya. Tuhan itu sangat kasih loh Bapak Ibu sama kita. Walaupun jujur kadang-kadang kita masih nakal. Ini saya tambahin sebuah ayat bagus Bapak Ibu. Ini ayat yang terkenal 2 Korintus 4. Nanti kalau Bapak Ibu di rumah bisa baca. 2 Korintus 4 ini itu judul perikopnya ditulis harta rohani dalam bejana tanah. Aneh ya. Harta rohani tapi ada di dalam bejana tanah. Kita tahu tanah. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ditulis clay, menunjukkan kelemahan seperti debu.
Saya baca bukan terjemahan barunya, tapi saya baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu lebih rasanya kita mendapatkan sesuatu dalam kejiwaan kita lebih sederhana, lebih masuk. Ditekan demikian. Dengar saja Bapak Ibu. Tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Saya ulang ya, bagus nih Alita. Dikatakan demikian. Tetapi harta rohani, garis bawah itu. Harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini. Yang dibuat dari tanah. Kalau terjemahan baru memang ditulis. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dan bukan dari diri kami. Tapi Bapak Ibu terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, itu sangat luar biasa. Harta rohani yang indah itu kami bawa dalam diri kami yang tak berharga itu. Yang dibuat dari tanah. Apa maksudnya? Sekilas saja. Memang tanah itu simbol lemah. Gak ada di sini orang yang jadi Superman, gak ada. Tapi Bapak Ibu waktu kita di dalam kelemahan, justru kekuatan Allah kan bekerja. Paulus pernah ngomong, dalam segala hal kami ditindas, namun gak kejepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Berarti apa? Mesti melewati proses kan dulu. Ada intervensi. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Boleh terjadi, memang kami lemah. Karena itu kekristenan sebetulnya bukan menyingkirkan kelemahan. Tapi justru dalam kelemahan harta tadi itu tersimpan sesuatu otoritas kuasa Tuhan. Yang waktu kita lemah justru kuasa itu akan memberikan kita kemuliaan, kebesaran dan kemampuan untuk kita bisa mengatasi. Yang ngerti tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Karena itu Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi apa? Sempurna. Bapak Ibu kalau kita udah tahu ini, kita nggak akan pernah macem-macem punya persepsi yang negatif. Amin. Kita belajar lebih dalam lagi ya, sedikit lagi ya. Coba klik tadi PowerPoint saya. Nah, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jelas itu Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, tidak lagi kita punya pikiran yang negatif. Kalau ada serangan seperti itu, langsung ambil kalimat perisainya. Siapa yang memberitahukannya? Enggak, Tuhanku enggak pernah ngomong seperti itu. Setuju ya, sederhana. Klik berikutnya, nah ini kita mau belajar. Bapak Ibu ini sebetulnya semua udah kita tahu. Roma 12 ayat 2 itu dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. 1. Apa yang baik. 2. Yang berkenan kepada Allah. 3. Dan yang sempurna. Ini bagus Bapak Ibu kok direnungkannya. Tapi saya nggak ada waktu. Cuma saya ambil terjemahan lainnya. Versi Englishnya melalui New King James Version. Ada kata-kata yang sangat begitu kita bisa bongkar mengerti. Ditulis demikian. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Terjemahnya hampir mirip. Tapi ada dua keadaan kata yang luar biasa. Be conform dan satunya lagi be transform. Bapak Ibu, dictionary mengatakan form itu bentuk. Sama. Yang transform, conform, form di belakangnya itu semuanya adalah bentuk, rupa. Tapi itu dikatakan stay within. Tinggal di dalam. Sedangkan trans itu from inside to out. Keluar ada sebuah transformasi, perubahan.
Nah, Bapak Ibu saya mau jelaskan 2 kata ini supaya kita pulang menangkap sesuatu yang penting. Bapak Ibu dikasih Yesus, kalau hari ini saya bawa sebuah kasus di tempat ini, pasti sekian banyak orang akan punya pendapat masing-masing. Dan pandangan menerima persoalan itu masing-masing. Kenapa bisa beda? Sederhana. Hidup kita Bapak Ibu dari kecil sampai sekarang dewasa, kita dibentuk dengan 4 hal. Yang pertama adalah karena lingkungan keluarga. Ada keluarga dengan lingkungan yang disiplin, ada yang mungkin kurang sedikit disiplin. Yang kedua, kita dididik dalam satu lingkungan yang berbeda, yaitu karena education, pendidikan kita. Cara memandang orang yang lulus SD, SMP akan berbeda dengan orang yang pendidikannya S2, S3, bahkan S lilin. Betul ya? Yang ketiga, kita akan dipengaruhi dengan sosial ekonomi kita. Ada orang didikan di masa keluarga yang kaya raya, ada yang kurang mampu. Itu beda. Yang keempat adalah karena tradisi budaya. Indonesia ini Bapak Ibu ada ratusan budaya. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus, kalau kita punya pandangan dalam satu persoalan yang disampaikan, pantaslah, lumrah kata orang Jawa. Kenapa? Tadi itu 4 hal. Karena memang daripada keluarga, dari pendidikan, dari sosial ekonomi, dan yang terakhir dari budaya tradisi. Tapi itu dulu Bapak Ibu. Waktu kita masih dalam dunia. Tapi Tuhan sekarang sudah di dalam Kristus. Kita gak boleh hidup seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, hendaklah engkau serupa dengan gambaranku. Hendaklah kita menjadi seperti Tuhan. Yohanes 17:17, firmanku yang menguduskan engkau. Kalau Bapak Ibu buka kata kudus di kamus Alkitab. Kudus itu gini Bapak Ibu, bukan gini. Berdoa terus, ninggalin keluarga, ada di dalam goa. Sampai rambutnya putih, bajunya juga putih, celananya putih, sepatunya putih, makannya nasi putih, lalu juga minumnya air putih. Oh, saya katakan itu kampungan. Kudus artinya apa? Terpisah dari sistem dunia. Kita gak boleh lagi pakai pikiran dunia. Untuk apa? Mengatasi sisa perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya mesti dikatakan apa? Be transformed from inside to out. Keluar. Saya teringat di kota Malang dan sekitarnya pernah dilawat ketika Pak Niko melakukan healing movement crusade. Itu kan pasti ada di tenda orang sakit kan. Di sini ditulisi. Sakitnya apa? Stroke. Sakitnya apa? Diabetes. Sakitnya apa? Tensi tinggi. Gitu dan sebagainya ya. Bapak Ibu saya tanya. Pada saat dilawat. Pendoa semua mendoakan. Bisa terjadi mujizat gak? Bisa. Kenapa? Lawatan kuasa Tuhan bekerja. Saya yakin banyak orang disembuhkan. Tapi Bapak Ibu pasti mendengar juga. Setahun kemudian kambuh lagi. Kenapa? Karena gaya hidupnya gak berubah. Stay within. Tergunggung terus. Di sini tulisannya kolesterol tinggi. Gak pernah perubahan. 1 tahun kumat lagi. Kenapa? Ya karena makannya habis babi sancamnya 1 kilo tiap hari. Gimana mau kolesterol rendah? Tiap hari teh manis. Orang Jawa paling suka manis ya. Semua serba manis. Ya pastilah diabetesnya naik. Betul-betul. Saya dapat satu kesaksian anak muda loh. Satu anak muda ini ya, dia ngaku ini. Dulu Pak, saya perokok berat. 1 hari 4 pak. Tapi saya sadar rokok itu gak benar Pak, merusak tubuh. Dan sudah ada tanda-tandanya, dia kena mulai kanker paru-paru. Pak, saya komitmen, saya lepaskan, saya buang itu semuanya Pak. Saya berjuang dengan komitmen yang tinggi. Saya mau keluar dari kungkungan menjadi perokok berat ini. Saya mau keluar, saya mau keluar. Dia kuat benar-benar. Dia terus semangat. Sekian bulan kemudian betul loh. Tanpa didoakan dia bisa terlepas. Kenapa? Kan dari dalamnya from inside
throughout. Ada komitmen, ada sesuatu yang mendorong kuat dalam dirinya. Untuk apa? Dia harus mengalami perubahan. Saya nggak ngerti apakah Pak Aven punya pengalaman di Healing Movement Camp. Tapi di Jakarta seringkali Bapak Ibu, saya dengar bagaimana ibu-ibu luar biasa. Pak Gembala, Pak Gembala. Aduh, terima kasih Pak Gembala. Melalui Healing Movement Camp suami saya sudah dipulihkan. Dulu gak pernah ngomong I love you. Sekarang tiap hari 3 kali ngomong I love you. Ya baguslah, sukacita lah. Tapi 8 bulan kemudian datang lagi. Tapi kali ini nangis. Pak Pendeta, suami saya kenapa? Kumat lagi. Kenapa dia bisa kumat lagi? Karena dia stay within. Terkungkung di dalam. Dia gak mau from inside to out. Be transformed by the renewing of your mind. Bisa tangkap Bapak Ibu pengertian ini? Kami di Healing Line selalu punya patokan gini. Apalagi saya tanya. Bapak, Ibu atau kakak, adik disuruh minta konseling sama siapa? Disuruh mama Pak. Oh disuruh mama ya. Iya kalau gak dimarahin ya sudah pulang dulu aja. Kenapa saya suruh pulang? Karena bukan dari dia atas kerinduannya. Disuruh mama. Yang gini Bapak Ibu. Bahasanya di pasar besar ya. Bujai. Kalau bahasa WTC-nya sana di Jakarta, Mangga 2 juga sama, bujai. Bapak Ibu, mesti dari kerinduan di dalamnya. From inside to out, keluar, terobos, komitmen, konsisten. Akan terjadi perubahan. Amin. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang pria yang 38 tahun. Yang lumpuh, yang menanti kolam Bethesda digoncang sama malaikat. Betul ya? Itu saya bayangkan Bapak Ibu seperti kayak sebuah apa. Saya suka kadang-kadang ayat itu saya gambarkan sesuatu yang jangan ditegang-tegangkan gitu ya. Saya mau tanya. Kalau andai kata nih. Tiba-tiba Tuhan Yesus keluar dari tembok itu. Lewat sini. Bisa gak terjadi? Bisa. Dia pakai tubuh kemuliaan. Betul gak? Tapi waktu dia keluar dari sini. Lalu dia berkata gini. Mari. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari maju. Aku akan memberkati. Saya tahu Tuhan anak muda di sini, Bapak Ibu ini mesti cepat-cepat lari. Saya mau Tuhan Yesus, saya mau Tuhan Yesus. Sambil kita memegang kakinya Tuhan Yesus, sujud menyembah. Betul nggak? Pria 38 tahun lumpuh ini, Yesus datang loh. Dia tanya gini, apa yang bisa aku lakukan buat engkau? Mau nggak sembuh? Tuh, maksudnya kan jawab ini, yes mau Tuhan. Enggak. Dia ngomong apa? Tuhan, tiap kali air itu digoncang sama malaikat, aku berusaha bangkit. Aku enggak kuat. Orang lain udah menjebur duluan. Saya merasa gini, betapa dia kecewanya. Dia di situ dekat pinggir dia kolam Bethesda, semua orang mengalami banyak mujizat. Banyak mujizat. Dia cuma melongo aja, dia cuma melihat aja. Tapi dia pribadi tidak mengalami mujizat. Tapi mengalami apa? Kepahitan. Kejengkelan. Karena itu waktu ketemu Tuhan Yesus. Bukan ngomongnya kesembuhan. Tapi apa? Unek-uneknya. Pikirannya yang jelek. Semua keluar. Amin Bapak Ibu. Di sini kita bisa menangkap. Betapa sedihnya. Atau menambah kekecewaan kita. Waktu kita mengalami seperti itu. Itu berbahaya sekali. Hari ini Tuhan bilang nih. Gak ada sesuatu yang harus tersembunyi seperti itu. Setuju? Pikiran seperti itu. Yang tadi saya katakan. Saya ambil statementnya Pak Niko. Yang dulu gak apa-apa. Sekarang apa-apa. Bapak Ibu. Yang model kayak gitu. Sekarang diperhatikan oleh Tuhan. Karena dia berkata. Yang tidak kelihatan. Itulah yang sementara. Itu yang kekal. Yang kelihatan itu cuma apa? Sementara. Bapak Ibu saya berdoa. Paling tidak hari ini ada sesuatu pegangan yang harus kita tanamkan. Satu ayat lagi bersama-sama. Klik PowerPoint saya. Yuk kita baca sama. Ini bagus nasihat. 2, 3.
Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui. Apa itu? Terus menerus. Oleh siapa? Penciptanya, yaitu Allah. Menurut rupanya sendiri loh. Terus maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Ini hebat Bapak Ibu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya percaya ini pasti akan tertanam di dalam batin Anda. Bapak Ibu, kita adalah manusia-manusia yang telah hidup baru. Manusia-manusia baru. Enggak kebetulan kita tahun ini masuk di tahun kelahiran yang baru. Amin. Dan kita sedang diperbarui terus menerus. Tadi yang saya berkata, harta yang tersembunyi itu ada di dalam clay-nya. Ada di dalam keadaan kelemahan kita. Tanah itu lambang simbol kelemahan. Tapi sewaktu-waktu kuasa Tuhan dibangkitkan dari situ. Dan kau akan melihat kebesaran Tuhan. Amin. Karena itu dia mau merubah kita menurut rupanya sendiri. Maksudnya supaya kalian mengenal Allah yang sempurna. Amin. Bapak Ibu. Saya tanya, semua orang pegang alat ini? Pastilah ya. Nggak ada orang yang nggak pegang alat ini. Saya punya teman sampai punya 4. Saya tanya, Pak, HP-nya banyak amat. Iyalah, saya akan marketing. Perlu order banyak. Jadi kalau HP-nya banyak, ordernya masuknya banyak. Ya sudahlah nggak apa-apa, itu iman Anda. Tapi Bapak Ibu, semua orang pegang alat gadget ini. Pernah nggak melihat ini sesuatu? Klik berikutnya. Yes ya, anak-anak muda pasti tahu. Secara berkala di layar HP Anda akan nongol gambar ini, tulisan ini. Ini program iOS yang ada di iPhone Anda atau di iPad Anda. Tapi sebelah sana adalah di program Android. Kalau Anda punya Samsung dan sejenisnya, engkau akan nampak ada undangan pemberitahuan untuk mengupdate perangkat lunak Anda. Coba Bapak Ibu bayangkan sebentar. Ini kan sudah kita miliki kan. Mau saya lempar, saya mau kasih orang, tak jeburin ke sumur, semau saya. Walaupun kadang-kadang belum lunas cicilannya. Tapi itu haknya kita. Tapi pembuat alat ini masih mau peduli. Secara berkala dia kasih tahu, ayo update softwaremu. Maksudnya buat apa diupdate? Supaya kita bisa menjangkau aplikasi-aplikasi yang baru. Yang jauh lebih hebat lagi di dalam melengkapi komunikasi dalam bisnis dan profesi Anda. Nangkep Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu saya pernah tes loh. Saya punya iPad yang lama gak pernah tak update. Apa yang terjadi? Itu buka Evernote aja gak bisa. Tahu ya kalau di sini anak-anak muda yang suka pakai program aplikasi Evernote yang simbolnya kepala gajah. Ya, gak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Sudah lewat masanya, sudah jadul. Hal yang sama. Tuhan baik. Dia menciptakan Bapak Ibu dan saya. Tapi secara berkala dia selalu bilang, mau melihat kemuliaanku, engkau mesti update software rohanimu. Engkau mesti berubah from inside to out. Be transformed by the renewing of your mind. Amin. Don't be conformed to this world. Jangan kau terkungkung dalam dunia ini yang tercemar. Yang tidak ada sesuatu berkat. Tapi kita diminta be transformed from inside to out. Setangkap Bapak Ibu, saya berdoa firman hari ini menerobos sesuatu yang baru bagi Anda dan saya. Cara kerjamu akan berbeda nanti. Cara engkau memandang masalah tentu akan berbeda. Cara mendidik anak-anak Anda tentu akan berbeda. Cara menghadapi ketika urusan utang piutang akan berbeda. Amin ya. Saya berdoa hari ini ada sebuah terobosan yang baru bagi Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Saya undang para pemain musik. Saya ingin nyanyikan satu pujian.
Saya tahu pujian ini lama dan tidak pernah dinyanyikan. Kalau tadi dalam ibadah yang pertama saya nyanyikan pujiannya yang sangat disukai oleh Pak Niko. Tapi kali ini saya ingin nyanyikan pujian janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam. Saudara-saudara bangkit bersama-sama, katakan sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Musik tetap puji-pujian. Bapak Ibu, firman hari ini sederhana, tapi semuanya kita bisa menangkapnya. Pasti semuanya bisa menangkapnya. Sekali lagi, pencemaran akan terjadi di hari ke depan. Terbukti dengan semasa perjalanan, terutama menjelang 17 April. Kita udah tahu bahwa dunia akan dipengaruhi dengan hoax, dengan fitnaan, dengan kata-kata yang kotor dan seterusnya. Bapak Ibu ingat, hari kita belajar, sudah punya pegang kalimat perisai itu. Siapa yang memberitahukan bahwa engkau telanjang? Kalau kita mau sederhanakan, siapa yang ngomong? Tuhanku gak pernah ngomong yang jelek. Bapak Ibu, kita harus berani ngomong, berani speak up. Kalau Adam berani ngomong sama Hawa ketika dia makan buah terlarang itu, dan dia berkata gini, jangan makan buah itu, sebab Bapa ngomong sama gue. Waktu lu makan itu, habis kita. Waktu dia berani ngomong gitu, berani speak up. Kejadian gak sampai hari ini, dunia terkutuk. Betul-betul, yes. Kalau yang namanya Esther gak berani ngomong sama Raja Ahasveros, gak berani speak up, hari ini orang Yahudi gak akan ada lagi. Karena sudah direncanakan, dihabisi, dipunahkan oleh siapa? Haman yang jahat itu. Hal yang sama. Daud. Semua orang takut menghadapi Goliat. Tapi Daud berani speak up. Dia bilang ini, apa lu? Lu datangi gua dengan tombak. Tapi gua mendatangi lu atas nama Tuhan Allah Israel. Kuasa itu turun. Kuasa itu tiba-tiba turun. Membekali anak-anak Tuhan. Dan semua persoalannya dibabat habis sama Tuhan. Karena otoritas kuasa, waktu kita mengucapkan sesuatu, firman Allah, maka itu akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Sekarang tundukkan kepala Bapak Ibu, pejamkan mata kita masing-masing. Kita mau berdoa bersama-sama. Teduhkan hati kita sejenak. Pesan Tuhan, jangan simpan kepahitan dalam hati kita. Jangan punya pikiran kotor lagi.
Pikiran negatif. Coba Bapak Ibu, tengok dirimu masing-masing. Masih ada keganjelan, kebencian kepada saudara, teman-teman sekantor. Karena engkau dijegal. Atau bahkan pelayanan, teman-teman pelayanan. Jangan simpan. Enggak zamannya kita menyimpan kepahitan. Enggak zamannya lagi kita punya pikiran negatif. Ingat. Yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tak kelihatan itu yang kekal. Enggak ada sesuatu yang dapat disembunyikan di mata Tuhan. Semua transparan. Kita sudah baca. Kita sudah lihat semua firman Allah tadi itu. Biar itu membekali jalan hidup kita. Tidak akan pernah kita punya pikiran negatif dan kepahitan lagi. Berdoa Bapak Ibu. Berdoa. Berdoa. Masing-masing berdoa. Masing-masing berperkara sama Tuhan. Jangan pedulikan sekitarmu. Tapi berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan sedang berperkara kepada Anda. Lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Sembuhkan, pulihkan hati anak-anakmu. Ya Bapa, sebelum kami pulang keluar dari tempat ini, kami percaya ungkapan pengakuan kami akan memberikan kami kelegaan. Sebab kemerdekaan itu akan, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kami tidak mau lagi terbelenggu dengan pikiran yang jahat, hati yang terpolusi. Tapi kami sekarang Tuhan menengadah menghadap Engkau. Kau berkati kami. Sebab Engkau sendiri yang berkata, Engkau melindungi, Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami. Siang dan malam, Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, dan kami menerima kasih karunia-Mu. Siang malam, Engkau menghadapkan wajah-Mu bagi kami anak-anak-Mu, dan kami menerima damai sejahtera-Mu. Kami percaya hati kami telah berubah. Yesaya 36 ayat 26-27 telah terjadi dalam hidup kami. Hati yang taat, bukan hati lagi yang tegar tenggung, tapi Roh-Mu yang baru menyertai kami. Dari sekarang kami keluar akan melihat kemenangan Tuhan, akan melihat perubahan hidup kami. Akan terjadi perubahan dalam rumah tangga kami. Akan terjadi perubahan di dalam segala aspek hidup kami. Sebab Engkau menyertai kami dalam segala hal. Dan dimanapun kami berada, Allah beserta bagi kami. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Katakan, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari lebih lagi berseru, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.